Ya, baik, sesuai dengan RPS, hari ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ya, jadi untuk pajak penghasilan ini kita bahas dalam dua sesi, sesi kelima dan sesi keenam minggu depan. Ya, jadi di pasal 1 ini tidak pernah diubah ya sejak tahun 94. Karenanya Anda tidak akan temukan di undang-undang berikutnya ya. Undang-Undang Nomor 17 ya tahun 2000, kemudian Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 itu tidak ditemukan ya. Di Undang-Undang Ciptaker juga tidak ada, serta Undang-Undang HPP. Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 itu mengaktifkan kembali apa yang diatur dalam Undang-Undang Ciptaker. Ya, dikatakan bahwa pajak penghasilan dikenakan atas subjek pajak ya, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di dalam tahun pajak itu ya. Jadi diterima atau diperoleh ya. Diterima konotasinya adalah cash basis, sedangkan diperoleh konotasinya adalah accrual basis. Diperoleh accrual basis, diterima cash basis ya. Kapan cash basis dan kapan accrual basis pengakuan dalam pajak? Ya, mana yang mendahului? Ya, kalau saat terutangnya mendahului dari saat diterimanya uang, maka yang digunakan adalah saat diperolehnya. Ya. Sedangkan kalau saat diterima uang mendahului terutangnya, maka pengakuan dalam pajak adalah pada saat diterimanya uang. Jadi mana yang mendahului ya? Ya, ini adalah subjek pajak yang diatur dalam ketentuan perpajakan kita ya. Bahwa subjek pajak itu terdiri atas subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri ya. Kemudian diatur siapa itu subjek pajak dalam negeri ya. Yang pertama adalah baik WNA ya maupun WNI ya, sebagai orang pribadi ya yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi dia bertempat tinggal di Indonesia. Ya, bertempat tinggal misalnya tahun pajak 2023, dia sudah bertempat tinggal sebelum 2023. Ya. Kemudian berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Misalnya tahun pajak 2023, kalau sudah melampaui 183 hari dalam 12 bulan, maka dia merupakan subjek pajak dalam negeri dengan kewajiban-kewajiban untuk membayar pajak ya, melaporkan pajak ya, melakukan pemotongan ataupun pemungutan pajak ya. Itu kewajiban-kewajiban dari wajib pajak sebagai subjek pajak dalam negeri. Ya, mengakui semua penghasilan ya, baik yang diperoleh di Indonesia maupun dari luar Indonesia kalau dia subjek pajak dalam negeri. Nanti ada pengecualian untuk yang WNA ya. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana penghasilan yang diakui, yang harus diakui hanya penghasilan dari Indonesia saja ya. Itu untuk WNA, tapi aturan umumnya baik WNI maupun WNA ya,
itu harus mengakui sebagai penghasilan, baik atas penghasilan di Indonesia maupun dari luar Indonesia, ya. Itu kalau sudah menjadi subjek pajak dalam negeri, ya. Kemudian itu untuk orang pribadi, ya, tentu orang pribadi itu yang WNA atau WNI. Kemudian ada badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian warisan yang belum dibagi, ya, belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Jadi pada saat ahli waris misalnya Lim Si Leong meninggal dunia, maka sebelum dibagi, ya, maka warisan itu sendiri yang menjadi subjek pajak, ya, karena tidak boleh ada kekosongan, ya. Ya, itu yang subjek pajak dalam negeri, ya. Kemudian subjek pajak luar negeri, ya, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal, ya, yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Ya. Kemudian WNA yang berada di Indonesia tidak melampaui 183 hari. Jadi untuk WNA nanti setelah melampaui 183 hari. Sekali lagi, kalau WNA kalau sudah melampaui 183 hari maka dia merupakan subjek pajak dalam negeri. Sedangkan kalau belum melampaui 183 hari maka dia masih belum bisa berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri. Masih subjek pajak luar negeri. Ya, kemudian WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari, ya. Jadi warga negara kita, TKI, TKW yang berada di mancanegara seperti Hong Kong, ya, Taiwan, ya, Korsel, Jepang, Malaysia, Arab Saudi, itu yang banyak, ya, Malaysia, Arab Saudi, Singapura, ya. Kalau sudah melampaui 183 hari di sana, ya, maka dia berubah status menjadi subjek pajak luar negeri, ya. Artinya kalau dia menjadi subjek pajak luar negeri, penghasilan yang diterima di luar Indonesia tidak lagi harus dilaporkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Ya, jadi WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari. Kemudian badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, itu semuanya merupakan subjek pajak luar negeri, ya. Jadi subjek pajak luar negeri ini bisa memperoleh penghasilan di Indonesia melalui pembentukan bentuk usaha tetap ataupun dia tidak membentuk usaha tetap. Jadi bisa dengan bentuk usaha tetap, BUT, bisa juga tidak menjalankan BUT tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia. Ya, jadi langsung dari sana, tidak membentuk agen di sini, tidak ada pabriknya, ya. Langsung misalnya melakukan penjualan ke Indonesia, maka dia merupakan subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan tidak melalui bentuk usaha tetap. Ya, ini BUT, ya. Jadi bentuk usaha tetap itu merupakan media bagi subjek pajak luar negeri untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Ya, ya, bisa tempat kedudukan manajemen, bisa cabang, ya, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, ya, pertambangan dan seterusnya, perikanan dan seterusnya, proyek konstruksi dan seterusnya, ya. Itu semua, jadi huruf A sampai L ini merupakan bentuk-bentuk usaha tetap, ya. Jadi dia mendirikan pabrik di Indonesia misalnya, ya, maka itu merupakan BUT, ya.
Jadi kewajiban BUT ini dipersamakan dengan subjek pajak dalam negeri. Ya, dipersamakan, tetapi dia bukan subjek pajak dalam negeri sesuai dengan pembagian tadi. Ya, kan? Dia merupakan media bagi subjek pajak luar negeri untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Jadi dia harus melaporkan laporan keuangan, ya, laporan perpajakan, ya, melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Ya. Kalau subjek pajak luar negeri kan tidak mungkin, ya, tidak mungkin diminta untuk melaporkan pajak, tidak mungkin. Ya, kalau tadi kita sudah mengetahui mengenai subjek pajak, ya, maka sekarang yang dikecualikan sebagai subjek pajak, yang bukan merupakan subjek pajak. Ya, kalau badan, maka badan perwakilan negara asing, ya, itu bukan merupakan subjek pajak. Nanti ada persyaratannya, ya, persyaratan masing-masing. Kemudian organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, ya, ini misalnya ya WHO, ILO, UNICEF, itu semua adalah organisasi-organisasi internasional di mana Indonesia menjadi anggota dan ditetapkan sebagai organisasi internasional, ya, yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Kemudian orang pribadi, ya, yaitu pejabat perwakilan diplomatik, ya, atau konsulat, ya, dan orang yang diperbantukan bekerja dan bertempat tinggal di Indonesia. Dulu di Jalan Sudirman sana itu ada kantor konsulat Jepang, ya, tapi sekarang berubah menjadi apartemen atau kondominium, ya. Ya. Pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat dan orang yang diperbantukan bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka. Ya. Kemudian tentu saja yang lainnya adalah pejabat perwakilan organisasi internasional tadi yang ditetapkan sebagai bukan subjek pajak. Ya. Kemudian ada persyaratannya, ya. Ada persyaratan untuk bisa dikecualikan sebagai subjek pajak. Kalau badan perwakilan negara asing, ya, persyaratannya itu bahwa negara di sana itu juga memperlakukan hal yang sama, ya. Jadi berlaku asas timbal balik. Jadi kantor kedutaan besar kita di sana, kantor konsulat kita di sana, atau kantor perwakilan kita di sana juga tidak diperlakukan sebagai subjek pajak. Kemudian pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, ya, dan orang yang diperbantukan syaratnya bukan WNI, ya. Itu persyaratan untuk bisa bukan merupakan subjek pajak untuk orang pribadi, ya. Kemudian tidak menerima atau memperoleh penghasilan selain dari pekerjaannya, ya. Jadi tidak bisa kalau misalnya dia ada penghasilan lain selain pekerjaannya di kantor konsulat itu atau kantor kedutaan besar itu. Ya, berlaku juga asas timbal balik. Artinya pejabat-pejabat kita, ya, pejabat-pejabat diplomat kita di negara sana itu juga memperlakukan hal yang sama, ya, menganggap bahwa itu bukan merupakan subjek pajak. Ya. Syarat pengecualian subjek pajak untuk organisasi internasional, ya, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Ya, persyaratan ini tentu diberikan kepada Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan dan nanti yang menetapkan, ya.
Kemudian tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan ya dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah dan dananya berasal dari yuran para anggota. Kalau ini adalah organisasi internasional yang memberikan pinjaman ya. Jadi seluruh organisasi internasional ya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ya sebagai bukan subjek pajak, maka itulah yang bukan subjek pajak, tetapi dengan persyaratan kalau dia memberikan pinjaman ya itu tidak boleh kecuali kalau pemberian pinjaman itu kepada pemerintah yang dananya berasal dari yuran para anggota. Kemudian pejabat perwakilan organisasi internasional. Jadi tadi kalau badannya, sekarang ini adalah orang pribadinya, ya. Ya, persyaratan pertama itu bukan WNI, ya, bukan WNI. Dan yang kedua, tidak menjalankan usaha yang lain kecuali pekerjaannya di kantor internasional yang ditetapkan sebagai subjek pajak, bukan subjek pajak dalam negeri ya. Ya, ini ya tempat tinggal orang pribadi, tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Dirjen Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. Jadi di mana dia harus mendaftar, maka ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi orang pribadi itu ya tentu tempat tinggal orang pribadi ya. Di KPP mana dia ditetapkan, itu ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, ini kapan dimulai ya kewajiban pajak sebagai subjek pajak dalam negeri dan kapan berakhir ya. Ya, untuk orang pribadi ya dimulai pada saat dilahirkan atau berada di Indonesia. Ya, itu sudah menjadi subjek pajak dalam negeri ya. Tapi karena belum ada misalnya objek pajaknya, maka dia belum merupakan wajib pajak ya. Jadi wajib pajak itu kalau dia memenuhi persyaratan subjektif dan objektif ya. Di sini hanya sebagai subjek pajak. Ya, mulai ketika dilahirkan, kemudian berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Ini bisa dilihat dari visanya ya. Apakah cuma visa kunjungan ataukah visa kerja misalnya ya. Kemudian berakhir yaitu ketika meninggal dunia ya, meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya ya. Yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya itu adalah pelarian di zaman Orde Baru ya. Itu ada nama Edi Tansil ya. Itu sudah tidak kembali ke Indonesia ya. Jadi dia membawa lari uang ya dari Bank Duta ya. Ya, itu cukup menghebohkan di masa itu ya. Jadi meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Ya, jadi di sini dijelaskan juga bila orang pribadi bertempat tinggal atau berada di Indonesia hanya meliputi sebagian tahun pajak, misalnya dia mulai Maret ya, itu bagian tahun pajak ya, maka itu dianggap mewakili 1 tahun pajak. Atau berakhir sebelum Desember ya, meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau meninggal dunia
di bulan sebelum Desember, ya, sebelum berakhir Desember. Misalnya meninggal dunia Oktober, maka itu bagian tahun pajak, ya. Jadi bagian tahun pajak tersebut itu menggantikan tahun pajak. Ya, ini warisan yang belum dibagi. Karena pada saat ahli waris meninggal dunia, maka yang menjadi subjek pajak adalah warisan yang belum dibagi. Saat timbulnya warisan, ya, jadi ya, dimulai pada saat timbulnya warisan. Tentu saja pada saat meninggalnya ahli warisnya, maka timbul warisan, ya. Kemudian berakhir saat warisan selesai dibagi, ya, jadi sudah dibagi ke masing-masing ahli waris, ya. Ya, sama dengan tadi, bila hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak. Kemudian badan, ya, badan sebagai subjek pajak dalam negeri, ya, itu mulai saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia, ya. Dulu pada saat kita mengalami krisis moneter, ya, banyak perusahaan-perusahaan, banyak badan usaha yang memindahkan tempat kedudukannya dari Indonesia dan mencabut hartanya dari Indonesia. Itulah yang memperparah dulu krisis kita, ya, pada saat mereka melarikan diri ke luar negeri, ya, memindahkan tempat kedudukan usahanya ke luar negeri. Pada saat memindahkan tempat kedudukannya ke luar negeri, maka berakhirlah kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri, berubah menjadi subjek pajak luar negeri, ya. Ya, pada saat Krismon itu, ya, kita mengalami betul-betul krisis ini, ya. Ban, pemilik ban banyak yang kalau aset sama dengan utang tambah modal, maka asetnya dibawa keluar, ya. Dibawa keluar, yang ditinggal utangnya yang kemudian ditalangi oleh pemerintah, ya, melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional, ya. Dikucurkanlah BLBI, ya, bantuan likuiditas, ya. Ya, seperti BCA itu, ya, banyak dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Kemudian bank-bank yang lain yang melarikan diri pada saat itu, ya, membawa hartanya yang ditinggal utangnya, ya, itu ditalangi oleh pemerintah Indonesia, ya. Jadi mereka dianggap anasionalis, ya, karena pada saat kita mengalami krisis, justru dia memperparah krisis kita dengan membawa hartanya. Sebenarnya pemerintahan Habibie waktu itu sudah memulai perbaikan tanpa mengharapkan masuknya modal dari yang membawa lari itu, ya. Tapi berganti pemerintahan, ya, tidak berlanjut itu, ya. Tidak berlanjut upaya Pak Habibie, ya. Yang ada nantinya adalah welcome terhadap mereka yang lari, ya. Dan di situ kesalahan terbesar dari Ibu Mega waktu itu memberikan surat lunas utang tanpa ada pelunasan, ya. Ya, SLU, surat lunas utang tanpa ada pelunasan. Itu dia maksudkan supaya mereka kembali ke Indonesia, ya, tetapi itu sangat merugikan, ya. Ya, dianggap bahwa PDI itu partai yang berbasis sosialis, tapi ternyata dia sangat kapitalis pada saat berkuasa, ya. Menjual aset-aset negara seperti apa lagi namanya itu, Indosat, ya. Kemudian kapal tanker dia jual juga, ya. Yang aneh, dia jual baru kemudian dia menyewa, ya, kapal tanker minyak kita, ya. Andalannya waktu itu adalah Laksamana Soekardi di bidang keuangan.
perekonomian, ya. Jadi meskipun dilabeli sebagai partai yang agak ke kiri, ya, tetapi mana ada kebijakannya yang ke kiri-kirian, ya. Semuanya berbaju kapitalis, ya. Seperti juga Jokowi, sering ada narasi-narasi bahwa dia ini ke kiri-kirian, ya. Bahkan ada yang tuduhan fitnah, ya, yang mengatakan dia komunis apa segala macam. Mana ada kebijakannya Pak Jokowi yang berbau kiri? Tidak ada, semuanya berbau kapitalis, ya. Berbau kapitalis, dan ini juga tidak konsisten. Di satu sisi dia menyerang Jokowi sebagai kaum kiri, di sisi lain dia menyerang sebagai kapitalis, suatu hal yang bertentangan di kutub utara dan di kutub selatan, ya. Itu yang ini, ya. Ya, menyerang begitu saja, ya. Tidak ada, kecuali bagi-bagi sertifikat, itu pun setengah hati, ya. Dan bagi-bagi sertifikat memang miliknya, cuma disertifikatkan, bukan bagi-bagi tanah, ya. Bukan bagi-bagi milik negara, ya. Ya, kalau sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kita, sebenarnya kita bukan kapitalis, ya. Kita lebih mengarah ke kiri, ya. Jadi seluruh isi bumi ini, bumi dan air adalah milik negara, ya. Dimiliki oleh negara yang digunakan untuk kesejahteraan atau menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Dan Anda baca, dan itu didasari oleh para pendiri bangsa ini, ya, perintis, ya, seperti Hos Cokroaminoto, ya. Itu juga, ya, itu diadopsi dari pemikiran Hos Cokroaminoto dari pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu, ya. Ya, kita masuk ke pembahasan mengenai objek pajak, ya. Apa saja yang menjadi objek pajak, ya. Kemudian harus ditegaskan juga apa yang dikecualikan sebagai objek pajak, ya, yang bukan merupakan objek pajak. Kemudian pengurang objek pajak, ya. Kemudian apa yang dikecualikan sebagai pengurang objek pajak, ya. Jadi objek pajak diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, ya. Kalau saya menyebut Undang-Undang Pajak Penghasilan berarti dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 83 sampai dengan perubahan yang terakhir, ya. Jadi singkat saja kita sebut Undang-Undang Pajak Penghasilan dan perubahannya. Kemudian diatur dalam pasal 4 ayat 3 karena pasal 4 ayat 2 itu, ya, mengatur mengenai pajak yang dikenakan bersifat final, ya. Kemudian pengurang objek pajak, jadi ketentuan perpajakan kita menyatakan pengurang objek pajak yang sama dengan beban atau biaya dalam akuntansi. Jadi digunakan kata pengurang objek pajak karena tidak semua beban, ya, ataupun biaya itu bisa menjadi pengurang objek pajak, ya. Objek pajak tidak lain dari penghasilan, ya. Objek pajak, tapi di ketentuan perpajakan tidak persis sama antara penghasilan, ya, menurut akuntansi dan penghasilan menurut pajak, ya. Maka yang di sini yang diterminologikan adalah objek pajak. Nanti diterminologikan objek pajak itu bahwa objek pajak itu adalah penghasilan, ya. Ya, ini penghasilan, objek pajak penghasilan tidak final, ya, tidak final. Artinya semua penghasilan itu mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Januari dikumpulkan semuanya untuk memperoleh penghasilan kena pajak. Ya, yang tidak final ini perhitungan PPh terutang tahunan, ya, dihitung pada akhir tahun 31 Desember
Jadi dari Januari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang pelaporannya kalau badan ya itu paling lama 30 April ya, sesuai dengan yang kita bahas minggu-minggu sebelumnya ya. 30 April. Kalau orang pribadi maka berakhir 31 Maret ya. Dan kita ini selalu terutama orang pribadi ini selalu bekerjanya di injury time ya. Makanya server pajak itu sibuk sekali menjelang 31 Maret ya. 30 April, 31 Maret ya. Kalau badan ya 30 April ya. Jadi ini yang tidak dikenakan, yang dikenakan pajak bersifat final ya, harus dihitung mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ya, di antara objek yang tidak final ini ada yang merupakan objek pemotongan dan ada yang bukan merupakan objek pemotongan ya. Kalau misalnya perdagangan kita menjual barang tidak ada pemotongannya ya, tidak ada pemotongan. Tidak ada yang melakukan pemotongan ya untuk pajak penghasilan ya, pajak penghasilan ya. Tidak ada objek pemotongan, sedangkan yang objek pemotongan misalnya ya, kita menyewakan peralatan ya, kita menyewakan kendaraan, maka sewa kita itu nanti dipotong oleh pihak yang memberikan uang kepada kita ya, sebagai PPh pasal 23 ya. Kita mensuplai barang ke salah satu SKPD misalnya ya, maka itu juga akan dipotong PPh pasal 22 ya. Ya, kalau barang 22, kalau jasa PPh pasal 23 ya. Kemudian ada objek PPh final ya, ada objek PPh final. Ya, misalnya ini adalah objek PPh final ya, penyewaan tanah dan bangunan ya. Yang menyewa tanah dan bangunan itu nanti akan memotong PPh pasal 4 ayat 2. Itu kalau disebut PPh pasal 4 ayat 2 berarti dia final ya. Pemotongannya bersifat final ya. Jadi yang final itu tidak dihitung lagi pendapatan kita dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dikeluarkan dari itu ya. Jadi penyewaan kita ya, kita menyewakan ruko misalnya ya, maka itu tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan pajak ya. Itu merugikan kita sendiri karena sudah dipotong bersifat final. Tapi apa yang dipotong tadi ya, sebagai PPh pasal 4 ayat 2 tidak boleh menjadi uang muka pajak. Kemudian ada juga yang bukan merupakan objek PPh ya. Yang bukan merupakan objek PPh ini dulunya ada yang natura ya. Natura, pemberian dalam bentuk natura. Sekarang ini aturan umumnya natura itu sudah menjadi objek pajak kecuali dalam 5 hal ya. Termasuk natura yang saya terima dari pemerintah itu masih dikecualikan sebagai objek pajak ya. Di komponen gaji masih ada tunjangan ini ya, tunjangan beras misalnya ya. Jadi natura yang diberikan oleh pemerintah. Natura-natura dalam jumlah tertentu juga masih dikecualikan ya. Kemudian natura-natura yang bersifat keselamatan ya, misalnya topi baja yang harus dipakai oleh para pekerja ya, itu diberikan topi baja itu dalam bentuk natura ya. Itu juga masih dikecualikan, masih bukan merupakan objek PPh ya. Jadi di Undang-Undang HPP, natura itu secara umum, sekali lagi, natura secara umum sudah merupakan objek pajak, kecuali dalam 5 hal. Ya. Ya, jadi menyambung pasal 1 tadi, ya, di pasal 4 ayat 1 ditegaskan bahwa
objek pajak itu adalah penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis. Ya. Begitu menyebut tambahan berarti ya membandingkan dua titik, awal dan akhir. Jika akhir periode lebih tinggi dibanding dengan awal periode, berarti ada tambahan. Ya, ada tambahan. Dan itu yang merupakan objek pajak. Ya. Ya, tapi tidak disebabkan oleh setoran modal, ya, tidak disebabkan oleh setoran modal. Jadi di sini pajak menggunakan tambahan kemampuan ekonomis, sedangkan di akuntansi itu menyatakan kenaikan manfaat ekonomis. Jadi di sini menggunakan kata kemampuan ekonomis karena yang dipajaki adalah kemampuan ekonomis Anda. Ya. Sedangkan di akuntansi menggunakan manfaat ekonomis karena manfaat ekonomis itu adalah aset, ya. Jadi pengorbanan kita yang masih mempunyai manfaat ke depan itu adalah aset, ya. Ya, di sini dipertegas lagi diperoleh atau diterima, sama dengan tadi ya yang saya jelaskan apa itu diperoleh dan apa itu diterima, kapan menggunakan diperoleh dan kapan menggunakan diterima, ya. Oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, ya, yang dapat dipakai untuk konsumsi, ya, dipakai untuk konsumsi ataukah menambah kekayaan, ya, seperti pabrik-pabrik ya digunakan untuk menambah kekayaan, ya, mesin-mesin digunakan untuk menambah kekayaan, ya. Jadi pendapatan kita itu ya penghasilan kita itu baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dalam penerapannya tentu saja nantinya hanya kepada subjek pajak dalam negeri. Tidak mungkin kita mau memajaki subjek pajak luar negeri kalau tidak memperoleh penghasilan di Indonesia. Tapi ini adalah aturan umumnya, ya, bahwa penghasilan itu baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, ya. Kemudian di pasal 24 nanti ya ada pajak yang dibayar di luar negeri itu bisa menjadi kredit pajak, ya, dalam jumlah yang tidak melampaui perhitungan perpajakan di Indonesia. Itu nanti kita bahas di perpajakan internasional, ya. Bagi yang menempuh perpajakan internasional, ya, itu gunanya adalah untuk menghindari pajak berganda, ya, karena di sana dia dipajaki, ya, atas penghasilannya di negaranya, ya, kemudian kita mau majaki lagi, berarti itu double taxation, ya, pajak berganda. Itu yang harus dihindari dengan memberikan dia kredit pajak. Itu diatur dalam pasal 24. Ya, tapi bila kita belum sampai ke sana, nanti di perpajakan internasional, ya. Ya, ini menurut akuntansi kenaikan manfaat ekonomis, ya. Jadi kedua-duanya mengukur income dengan membandingkan dua titik waktu, ya. Awal periode dan akhir periode. Ya, manakala akhir periode lebih besar dibanding dengan awal periode berarti ada income, ya, sama dengan yang dikatakan oleh Ustaz, ya, bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang keadaannya hari ini lebih baik dibanding dengan kemarin. Berarti membandingkan dua titik waktu, ya. Itu yang diingatkan oleh para ustaz, ya. Ya, jadi persyaratan sebagai aset harus mempunyai manfaat ekonomis, ya. Ya.
Jadi objek PPh ya. Objek PPh itu ada yang didasarkan atas penghasilan, atas pekerjaan, jasa dan kegiatan dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Dan ada yang didasarkan hanya atas penghasilan atas PJK ya, dari dalam Indonesia saja ya. Jadi dari dalam Indonesia saja. Kemudian ada yang dari Indonesia dan dari luar Indonesia ya. Secara umum tadi digambarkan oleh terminologi penghasilan kita itu dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Tetapi ada subjek pajak yang hanya bisa dipajaki dari Indonesia saja ya, dari penghasilannya di Indonesia saja ya. Ya, yang dari Indonesia saja itu, yang dari Indonesia dan luar Indonesia adalah subjek pajak dalam negeri, orang pribadi, WNI ya, dan badan. Kemudian subjek pajak dalam negeri, orang pribadi, WNA yang tidak memenuhi persyaratan 1B ya, yaitu mempunyai keahlian tertentu ya, dan hanya sampai dengan 4 tahun sejak menjadi SPDN ya. Kemudian dia memanfaatkan P3B ya, antara Republik Indonesia ya, ya, dan negara mitra ya, negara mitra atau yurisdiksi negara mitra ya. NMDC itu adalah negara mitra ya, atau yurisdiksi negara mitra ya. Jadi pada dasarnya kalau dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri meskipun dia WNA, maka penghasilannya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Tapi kalau misalnya mempunyai keahlian tertentu, maka hanya penghasilannya dari Indonesia saja yang dipajaki ya. Kemudian memanfaatkan P3B antara RI dengan negara mitra atau yurisdiksi negara mitra ya. Kemudian penghasilan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan dari Indonesia saja ya, itu dibayar di Indonesia ya, dan dibayar di luar Indonesia ya. Ya, ini dibayar di luar Indonesia adalah subjek pajak luar negeri ya. Sedangkan yang dibayar di Indonesia, dibayar di Indonesia adalah subjek pajak dalam negeri, orang pribadi, WNA ya, subjek pajak dalam negeri, orang pribadi, WNA ya. Itu hanya dibayar dari Indonesia saja ya, tidak dibayar di luar Indonesia ya. Hanya dibayar di Indonesia saja kalau ya, dia mempunyai keahlian tertentu. Jadi pengulangan dari yang di atas tadi ya. Dia mempunyai keahlian tertentu sampai dengan 4 tahun sejak menjadi ini dan memanfaatkan P3B antara RI dengan negara mitra atau yurisdiksi negara mitra. Ya, ini pengecualian sebagai objek pajak penghasilan dari luar Indonesia ya. Yaitu subjek pajak, jadi pengecualian objek pajak penghasilan jadi tidak dipajaki dari luar Indonesia ya. Jadi dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan yang berasal dari penghasilannya dari luar Indonesia, yaitu subjek pajak dalam negeri, WNA ya,
WNA hanya atas penghasilan dari Indonesia dengan syarat memiliki keahlian tertentu seperti yang dijelaskan tadi di gambar ya. Jadi memiliki keahlian tertentu, kemudian berlaku selama 4 tahun, pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri ya. Jadi meskipun sudah memiliki keahlian tertentu, tapi kalau sudah 4 tahun maka tidak lagi berlaku ketentuan ini bahwa dia dikecualikan sebagai objek pajak ya. Termasuk pembayaran atas pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia yang dibayar di luar Indonesia. Ya, jadi pekerja-pekerja yang ada di Morowali sana itu ya, bekerja di Indonesia, memperoleh penghasilan di Indonesia. Tetapi ketentuan perpajakan kita di pasal pasal 4 ayat 1B ini tidak dianggap sebagai diterima di luar negeri ya, dianggap sebagai diterima di luar negeri manakala perusahaan yang mempekerjakannya di sini menganggap bahwa dia membayarnya di Hong Kong misalnya ya. Jadi kalau dia mengatakan bahwa saya membayarnya di Hong Kong, maka itu tidak dianggap sebagai penghasilan dari Indonesia. Jadi termasuk pembayaran atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan di Indonesia yang dibayar di luar Indonesia ya. Kalau perusahaannya mengatakan dibayar di sana ya, di bank sana, maka bukan merupakan objek pajak ya, meskipun dia memperoleh penghasilan di Morowali ya. Itu diatur dalam Undang-Undang Ciptaker yang dulu pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi diaktifkan kembali oleh pemerintah ya melalui Perpu nomor 2 ya, tahun 2022 ya. Karena Perpu itu bersifat sementara, tidak boleh lama, maka kemudian diterbitkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 ya, yang mengundangkan Perpu itu. Jadi itulah perubahan terakhir dari Undang-Undang Pajak Penghasilan kita, yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 yang mengundangkan Perpu nomor 2 ya tahun 2022 yang mengaktifkan kembali apa yang diatur dalam Undang-Undang Ciptaker yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan ya yang menjadi pokok tuntutan dari para mereka yang menuntut. Ya, yang menuntut itu kan di Undang-Undang Ciptaker itu banyak diatur ya, banyak sekali, bukan cuma pajak. Yang banyak dituntut itu adalah yang justru yang bukan pajak. Yang pajak tidak ada ya, tidak ada. Ya, karena mungkin belum begitu ini ya, belum melihat undang-undang kita bahwa dia bekerja di Indonesia, tapi kalau perusahaannya mengatakan dibayar di sana, tidak dipajaki. Harusnya juga itu dituntut ya, bahwa itu harus dipajaki ya. Jadi sangat merugikan perpajakan kita sebenarnya ya. Tetapi harus juga dipahami bahwa Undang-Undang Ciptaker itu dibuat untuk kemudahan investasi ya, menarik investasi ya, menarik investasi. Tidak berlaku WNA yang memanfaatkan P3B antara pemerintah Republik Indonesia ya dan pemerintah negara mitra ya, atau yurisdiksi negara mitra. Ya, ini pengelompokan penghasilan ya. Ada penghasilan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Jadi dia memperoleh penghasilan karena dia bekerja ya, ataupun karena dia melakukan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu dilakukan oleh
yang mempunyai keahlian khusus yang tidak terikat hubungan kerja dengan pemberi kerja. Jadi di sini dalam hubungan kerja berarti karyawannya dan lain-lain, ya. Kemudian yang melakukan pekerjaan bebas. Kemudian penghasilan dari usaha dan kegiatan, ya. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. Kemudian penghasilan dari modal, misalnya Anda menyimpan uang di bank, ya, membeli obligasi, ya, atau membeli saham, itu penghasilan dari modal. Kemudian penghasilan lain yaitu hadiah, ya. Hadiah yang dimaksud di sini adalah bukan hadiah yang terkait dengan PPh 21, ya. Tapi hadiah di sini lebih kepada bersifat keberuntungan. Misalnya, ya, ada bahan yang menawarkan durian runtuh misalnya, ya. Ya, siapa yang beruntung dia bisa dapat, ya. Itu hadiah, ya, dan pembebasan utang. Atau hadiah misalnya diberikan kepada seseorang pejabat yang dianggap berprestasi, bisa juga, ya. Ya, bisa juga. Tapi kalau hadiah dalam kaitannya dengan pekerjaan, misalnya dia melampaui target pasar, ya, bagian marketing, melampaui target pasar diberikan hadiah, maka bukan hadiah yang dimaksud di sini, ya, bukan hadiah yang seperti yang dimaksud di sini, tetapi itu juga ada hadiah terkait dengan nanti pemotongan PPh pasal 21. Ya. Sudah semua kata tadi. Iya. Ya, ini adalah rincian dari apa yang diatur dalam pasal 4 ayat 1. Ya, ini rinciannya. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, ya. Seperti yang disebutkan tadi. Ini rinciannya, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan, ya. Jadi Anda bekerja di suatu perusahaan, Anda diberikan gaji atau upah, ya, maka itu adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, ya, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, ya, uang pensiun atau uang imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk natura dan atau kenikmatan, ya. Jadi sekarang ini sudah termasuk natura dan kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, ya. Seperti ada undang-undang di pasal yang lain yang mengatur misalnya untuk natura dalam jumlah tertentu itu masih tetap dikecualikan, ya. Natura untuk tujuan pelaksanaan kegiatan keselamatan, ya, maka itu masih dikecualikan. Jadi termasuk, karena natura ini sebelumnya itu bukan merupakan objek pajak, ya, nanti undang-undang HPP, ya. Jadi natura itu sebelumnya merupakan bukan objek pajak, ya. Tetapi di undang-undang HPP diatur bahwa ketentuan umumnya adalah natura itu adalah objek pajak, ya, objek pajak, kecuali yang diatur lain dalam undang-undang seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, ya. Jadi hadiah dari undian yang tadi itu, kemudian ada hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, ya. Kemudian laba usaha, ya, itu semua merupakan objek pajak. Kemudian yang menjadi objek pajak berikutnya adalah penghasilan, ya, yaitu keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Ya. Kata keuntungan di sini, ya, harus saya pertegas dulu, keuntungan yang dimaksud ini di sini adalah selisih antara nilai pasar dan nilai buku dari aset yang diserahkan.
Jadi nilai pasar dari aset yang diserahkan, nilai buku dari aset yang diserahkan pula. Tidak melihat aset yang kita terima. Kalau misalnya itu pertukaran. Ya. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai penggantian saham. Jadi kalau misalnya ada yang menyetor, ya, melakukan setoran saham, tetapi tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk aset tetap, ya, bukan tunai, ya, maka harus dihitung. Yang menyetorkan ini nanti yang harus mengakui adanya penghasilan, ya. Yang mengakui adanya penghasilan. Jadi aset yang disetor, ya, nilai pasarnya misalnya 700 juta, sementara nilai bukunya 300 juta, maka yang melakukan setoran ini harus mengakui sebagai pengobjek pajak. Selisih antara berapa tadi yang saya sebut 700, ya, kurangi dengan 300, 400 juta itu merupakan objek pajak bagi yang melakukan penyerahan aset tadi, ya. Ya, kalau sebaliknya nilai bukunya lebih tinggi dari nilai pasarnya, tentu menjadi pengurang objek pajak yang akan dibahas nanti di pasal 6. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Jadi kalau ada perusahaan yang menyerahkan kendaraan kepada pemegang saham, ya, maka perusahaan itu harus menghitung adanya keuntungan ataupun kerugian, ya. Keuntungan di sini kita bahas, ya. Yaitu selisih antara nilai pasar dari aset yang diserahkan, misalnya kendaraan, dengan nilai buku dari aset yang diserahkan kepada pemegang saham, itu harus diakui oleh perusahaan sebagai objek pajak. Karena di sini tidak boleh menggunakan nilai yang sesungguhnya, ya. Dia harus menggunakan nilai berdasarkan harga pasar karena ada hubungan istimewa, ya. Ada hubungan istimewa antara perusahaan dengan pemegang saham. Jadi tidak bisa menggunakan nilai yang sesungguhnya, ya. Jadi ada nanti contohnya, ya, ada nanti contohnya. Jadi misalnya nilai pasar itu 500 juta, ya. Mobil diserahkan kepada pemegang saham, nilai pasar 500 juta, ya. Nilai pasar itu tentu Anda tahu, ya, bahwa nilai perolehan dikurangi dengan nilai buku, ya. Itu nilai buku, harga perolehan dikurangi dengan penyusutan adalah nilai buku, ya, nilai buku. Jadi nilai bukunya 300 juta. Nilai pasar tadi 500 juta, ya. Nilai buku 300 juta, ya. Berarti di sini ada keuntungan yang harus diakui sebesar 200 juta, ya. Kalau dia jual seperti itu, ya, diserahkan, maka dia harus mau diserahkan mau dijual tetap saja harus mengakui adanya nilai pasar dikurangi dengan nilai buku, ya. Tidak boleh didasarkan atas nilai sesungguhnya, ya. Misalnya yang sesungguhnya itu hanya 100 juta, tidak boleh, ya, tidak boleh. Harus didasarkan atas nilai pasar, ya. Kalau dia akui hanya 100 juta, ya, kemudian tadi nilai bukunya 300 juta, maka sebenarnya dia mengakui adanya kerugian, ya, kerugian. Tetapi dalam pajak tidak bisa. Harus nilai yang seharusnya berdasarkan harga pasar manakala terjadi hubungan istimewa. Kemudian keuntungan karena pengalihan harta, sudah ini tadi, ya. Keuntungan karena likuidasi. Jadi pada saat perusahaan dilikuidasi, ya, itu harus diakui adanya keuntungan, ya. Jadi harus ada diakui adanya keuntungan. Jadi pada saat dilikuidasi dihitung berapa asetnya, ya. Aset kendaraan misalnya, ya, nilai pasar 700 juta, nilai buku 300 juta, maka keuntungan yang harus diakui adalah 400 juta.
Oleh karenanya perusahaan yang dilikuidasi itu akan dilakukan pemeriksaan untuk menentukan objek pajak yang ada di situ, baik objek pajak PPH maupun objek PPN. Nanti kita belajar di PPN ya, objek PPN. Kalau terjadi likuidasi ya. Kemudian penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha. Semuanya objek pajaknya itu berada dari pihak yang menyerahkan ya. Jadi PTA bergabung ke PTB misalnya, maka PTA yang menyerahkan aset dan kewajibannya itu, asetnya dihitung ya, yang harus diakui adalah selisih antara nilai pasar yang diserahkan kepada PTB dan nilai buku yang diserahkan kepada PTB. Ya, sama dengan yang lain, pemecahan juga begitu, pengambil alihan, ya semuanya begitu ya. Yang melakukan penyerahan itulah yang harus mengakui adanya keuntungan. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Ya, di sini hanya 1 derajat ya. Kalau di pengadilan pajak kemarin ada 3 derajat ya. 1 derajat. Dan badan keagamaan, badan pendidikan ya. Jadi kecuali itu ya. Jadi sumbangan dalam bentuk aset itu, saya ingatkan lagi ya, kalau tadi ketentuan umum itu mengenai keuntungan adalah selisih antara harga pasar dengan nilai buku. Khusus untuk sumbangan tidak dikurangi dengan nilai buku sesuai dengan pasal 11 ayat sekian ya, tidak dikurangi. Jadi total yang disumbangkan harga pasarnya berapa, itulah yang harus menjadi objek pajak ya. Ingatkan kalau sudah menjelang waktu ya. Jam berapa kita berakhir? 9. Sekarang jam berapa? 9. Oh, masih lama ya. Baik. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan itu juga ya. Keuntungannya itu dihitung dari selisih antara nilai pasar dan nilai buku. Jadi keuntungan di sini yang di pasal 4 ayat 1 huruf D itu ya, keuntungan yang dimaksud di situ adalah selisih antara nilai pasar dengan nilai buku, kecuali untuk sumbangan tidak boleh dikurangi dengan nilai buku. Ya, pasal 10 ini tidak pernah diubah ya. Pasal 10 itu tidak pernah juga diubah sejak tahun 94 ya. Ini adalah konsep nilai yang dianut ya dalam perpajakan. Ini konsep nilai. Konsep nilai dalam pajak itu ada nilai yang sesungguhnya hanya bisa dilakukan manakala terjadi penjualan, yaitu pertukaran antara rupiah dengan barang, di mana masing-masing pihak yang bertukar itu tidak mempunyai hubungan istimewa. Kemudian, jadi hanya itu ya yang jumlah sesungguhnya. Jadi dalam pajak itu yang banyak itu adalah yang berdasarkan yang seharusnya. Kemudian jumlah yang seharusnya berdasarkan harga pasar itu adalah jual beli ya, sama dengan tadi pertukaran antara rupiah dengan barang yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Kemudian pertukaran aktiva berwujud ya, jadi saya menyerahkan peralatan, kemudian saya menerima kendaraan misalnya ya. Saya tidak melihat berapa yang saya terima. Yang saya lihat adalah masing-masing PTA dan PTB itu adalah nilai pasar dari aset yang diserahkan dibandingkan dengan nilai bukunya. Begitu juga dengan PTB, juga menyatakan objek pajak nilai pasar yang dia serahkan dikurangi dengan nilai bukunya. Ya. Jadi tidak melihat apa yang masuk. Yang dilihat adalah
berapa yang seharusnya kita terima kalau aset itu dilepas di pasar, ya. Dan berapa pengorbanan kita? Pengorbanan kita itu adalah sebesar nilai buku, ya, nilai buku. Sedangkan yang kita terima itu adalah yang seharusnya kita terima berdasarkan harga pasar. Ya, jumlah yang seharusnya juga ya setoran aktiva berwujud untuk penggabungan seperti yang dijelaskan tadi, ya. Likuidasi, ya. Sumbangan aktiva berwujud, ya, seperti yang saya jelaskan. Khusus untuk sumbangan itu tidak diperkenankan mengurangi dengan nilai buku. Kemudian setoran aktiva berwujud sebagai setoran saham, ya. Semuanya harus dinilai berdasarkan harga pasar karena nanti akan diperkurangkan dengan nilai buku. Tetapi untuk penggabungan dan ini ya ketentuan umumnya seperti ini, ya, tapi nanti ada pengecualiannya, ya, ada pengecualian. Untuk yang penggabungan, pemekaran, pemecahan itu nantinya ya, dalam pengaturan lebih lanjut itu bisa menggunakan nilai buku, ya, bisa menggunakan nilai buku. Artinya tidak perlu mengakui adanya objek pajak, ya. Ya, selisih antara harga pasar dari aktiva yang dijual atau dialihkan atau diserahkan, ya, dengan nilai buku aktiva yang dijual atau diserahkan. Ya, pengecualian menggunakan nilai pasar. Jadi kalau tidak menggunakan nilai pasar berarti tidak perlu mengakui adanya objek pajak, ya. Ya, karena yang nilai yang di ini adalah nilai bukunya, ya. Nilai buku berarti kurangi dengan nilai buku tentu nol, ya, tidak ada objek pajak. Jadi ada pengecualian. Di undang-undang memang tidak ada pengecualian, tetapi ada nanti diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Penggabungan, pemecahan, peleburan, ya. Pengambil alihan usaha setelah mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi dia memohonkan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menggunakan nilai buku dalam hal seperti ini: penggabungan, pemecahan, ya, peleburan, pengambil alihan usaha. Ya, karena mungkin dianggap memberatkan wajib pajak, ya, sehingga nanti meskipun di undang-undang disebutkan menggunakan nilai seperti itu, nilai pasar, ya, tetapi kemudian diatur lain dalam peraturan Menteri Keuangan. Yaitu bisa Anda lihat Peraturan Menteri Keuangan nomor 56, ya, tahun 2021, ya. Sehingga mereka tidak perlu lagi mengakui adanya penghasilan seperti itu. Ya, penggabungan, ya, penggabungan dari 2 atau lebih wajib pajak dalam negeri, jadi harus wajib pajak dalam negeri. Kemudian pajak dalam negeri badan, ya, yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu wajib pajak badan yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal, atau kalau mempunyai kerugian fiskal harus lebih rendah dibanding dengan yang menyetorkan, yang menggabung tadi, ya. Jadi mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil, ya. Dan membubarkan wajib pajak badan, membubarkan wajib pajak dalam negeri badan yang mengalihkan. Jadi yang mengalihkan tadi itu membubarkan, ya, bergabung dari PTA misalnya bergabung ke PTB, ya. PTB yang melanjutkan karena mempunyai kerugian fiskal yang lebih kecil, ya. Dan PTA harus dibubarkan. Maka itu bisa menggunakan nilai buku. Artinya tidak perlu ada pengakuan objek pajak.
Ya, PT Sinar Pagi wajib pajak dalam negeri harus dibubarkan setelah penggabungan, ya. Menyerahkan seluruh harta dan kewajiban kepada PT Ujung Senja. Keduanya harus wajib pajak dalam negeri. Atau nanti kalau ada subjek pajak dalam negeri yang dia serahkan itu luar negeri, ya, yang dia serahkan itu ke wajib pajak dalam negeri. Ya, ini kalau dari subjek pajak luar negeri, ya. Kemudian penggabungan dari badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri, berarti dia merupakan badan luar negeri, ya, SPLN, dengan wajib pajak dalam negeri, badan, ya, yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban dari wajib pajak luar negeri itu kepada wajib pajak dalam negeri, ya. Ya, dan subjek pajak luar negeri tadi yang mengalihkan hartanya itu dibubarkan. Ya, dibubarkan. Ya. Kemudian peleburan, ya. Ini juga yang bisa menggunakan nilai buku. Artinya tidak perlu mengakui objek pajak. Peleburan dari 2 atau lebih wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru di Indonesia dan mengalihkan seluruh harta dan kewajiban wajib pajak badan baru kepada wajib pajak baru, ya, serta membubarkan wajib pajak badan yang melebur. Ya. Jadi PT Sinar Pagi, PT Ujung Senja, ya, kemudian melebur ke PT Pelangi Senja, ya, dan menyerahkan seluruh harta dan kewajiban dari perusahaan itu, ya, serta nanti membubarkan, ya, PT Sinar Pagi dan PT Ujung Senja. Ya, itu tadi untuk yang dalam negeri, ya, keduanya dalam negeri. Sekarang ini adalah yang satu dari luar negeri yang melakukan peleburan, ya, ke dalam negeri, ya. Jadi peleburan dari badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri atau disingkat sebagai subjek pajak luar negeri badan, ya. Yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru di Indonesia dan mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada badan usaha baru serta membubarkan badan hukum dari subjek pajak luar negeri tadi. Ya, itu persyaratannya, ya, untuk bisa tidak diakuinya adanya objek pajak. Tapi kalau Anda memandang hartanya seluruhnya ini, ya, peleburan. Tapi kalau hartanya itu lebih kecil, nilai pasarnya lebih kecil dibanding dengan nilai bukunya, ya tentu bisa menjadi tidak perlu, ya, mengajukan, ya. Ya, pemekaran juga sama, ya, itu juga harus persyaratannya adalah kalau pemekaran mengalihkan sebagian harta dan kewajiban, ya, karena dimekarkan, ya. Itu juga bisa tidak menghitung pajaknya, ya, dari selisih antara nilai pasar dengan nilai buku. Ya, ini kalau dari luar negeri, ya, pemisahan satu wajib pajak dalam negeri badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan harta dan kewajiban kepada satu atau lebih wajib pajak dalam negeri. Ya, pada prinsipnya sama, ya. Ya, tadi itu yang diatur, ya.
Ya, ini contoh perhitungan seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Nilai buku, jadi PT Saro Siti Naja mengalihkan harta berwujud kendaraan kepada Tuan Boy Serang ya, salah seorang pemegang saham ya. Nilai buku kendaraan 300 juta, harga pasar 450 juta, kemudian harga transaksi 250 juta ya. Jadi tidak dilihat dari harga transaksi yaitu harga sesungguhnya, tapi dilihat dari harga pasar untuk mengukur keuntungan atau kerugian. Jadi keuntungan yang harus diakui adalah selisih antara 450 juta dengan 300 juta. Ya, itu bagi perusahaan ya. Bagi Tuan Boy, ya, bagi Tuan Boy dia juga harus mengakui adanya keuntungan. Ya, kenapa? Karena dia memperoleh aset dengan nilai pasar 450 juta, sementara dia hanya membayar 250 juta. Ini kalau misalnya dia jual ya, 250 juta. Berarti si Tuan Boy-nya tadi ini ya, yang memperoleh kendaraan itu harus juga mengakui adanya keuntungan. Ya, selisih antara nilai pasar dari asetnya, aset yang dia terima dengan berapa yang dikorbankan ya, nilai transaksi. Ya, jadi objek pajak bagi PT Saro Siti Naja itu tadi ya, selisih antara 450 dengan 300, sedangkan objek pajak bagi Tuan Boy Serang seperti yang saya jelaskan tadi, selisih antara 450 dengan 250. Jadi di sini pajak ya umumnya menggunakan nilai yang seharusnya. Ya. Nilai yang sesungguhnya hanya bisa digunakan kalau nilai yang sesungguhnya itu juga merupakan nilai yang seharusnya. Ya. Jadi kalau harga transaksinya 450, ya baru bisa digunakan nilai yang sesungguhnya karena itu juga memang merupakan yang seharusnya. Tapi ini dalam praktiknya ya hanya mungkin transaksi-transaksi besar yang ditelisik oleh pajak ya. Karena nilai pasar, untuk menentukan nilai pasar ya seharusnya menggunakan tenaga appraiser ya, tenaga appraiser. Ya, PT Rancang Bangun melakukan pertukaran aset dengan PT Bangun Rancang. Ya. PT Bangun Rancang, aktiva yang diserahkan mempunyai nilai buku 650 juta dengan harga pasar 950 juta. Sedangkan PT Rancang Bangunan mencatat nilai buku aktiva ya 500 juta dan nilai pasar 900 juta. Masing-masing menghitung dari aset yang diserahkan ya. Dengan mengakui adanya keuntungan selisih antara nilai pasar dengan nilai buku dari masing-masing aset yang diserahkan. Ya, PT Rancang Bangunan harus mengakui adanya keuntungan sebagai objek pajak ya atas pengalihan harta, yaitu selisih antara harga pasar yang aset yang diserahkan dengan nilai buku aset yang diserahkan pula, yaitu 900 dikurangi dengan 500. Begitu juga yang satunya ya, Bangun Rancang ya. Apa? Oh, sudah sisa 5 menit. Oke, karena ini 2 kali pembahasan, kita lanjutkan minggu depan. Ya, diingatkan ya, karena di sini tidak terlihat yang ya, absen.